Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya Desti Elian Kusuma Wardani dengan NIM 03211059 dan rekan saya Anggraini Mahapika Junior dengan NIM 03211060. Oke, langsung saja. Di sini yang pertama ada pendahuluan ya, teman-teman. Etika bisnis merupakan seperangkat prinsip moral yang memandu perilaku individu dan organisasi dalam dunia bisnis. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa bisnis beroperasi dengan cara yang adil, jujur, dan bertanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingan termasuk pelanggan, karyawan, investor, dan masyarakat secara umum. Di sini itu secara garis besar ada 3 pembahasan ya teman-teman. Yang pertama, prinsip etika bisnis. Yang kedua, prinsip otonomi beretika, dan yang ketiga paradigma etika lingkungan. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini ada prinsip etika bisnis yang umum. Yang pertama ada integritas, yaitu bersikap jujur, konsisten, dan memiliki nilai-nilai moral yang kuat dalam segala tindakan. Yang kedua ada tanggung jawab, yaitu bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, dan serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang ketiga ada keadilan, yaitu memperlakukan semua pihak secara adil dan setara tanpa diskriminasi. Yang terakhir ada keterbukaan dan transparansi, yaitu berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan semua pemangku kepentingan. Lalu yang kelima ada menghormati hak asasi manusia, yaitu menghormati hak-hak dasar manusia seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan martabat. Dan yang keenam ada keberlanjutan lingkungan, yaitu melakukan kegiatan bisnis dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Dan yang ketujuh ada kepatuhan hukum, yaitu selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu ada kebebasan dan kemandirian, yang memberikan ruang bagi karyawan untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mereka. Di sini ada implementasi prinsip etika bisnis dalam perusahaan. Yang pertama, membuat kode etik. Menyusun kode etik perusahaan yang jelas dan mudah dipahami oleh semua karyawan. Lalu melakukan pelatihan. Memberikan pelatihan kepada karyawan tentang pentingnya etika bisnis dan cara menerapkannya dalam pekerjaan. Terus, menetapkan mekanisme dan pelaporan, menyediakan saluran pelaporan yang aman bagi karyawan untuk melaporkan pelanggaran etika. Lalu ada memberikan contoh yang baik. Manajemen puncak harus memberikan contoh yang baik dalam menerapkan prinsip-prinsip etika. Ada prinsip otonomi beretika. Pertama ada kebebasan individu. Setiap individu memiliki hak untuk membuat keputusan sendiri tanpa paksaan dari pihak luar. Lalu ada kemandirian moral, kemampuan untuk bertindak berdasarkan nilai-nilai moral yang diyakini, meskipun berbeda dengan pendapat orang lain. Selanjutnya ada persetujuan informasi. Individu harus diberikan informasi yang lengkap dan akurat sebelum membuat keputusan. Lalu ada pertanggungjawaban. Setiap individu atau organisasi bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dan dampaknya. Lalu ada batas-batas etis. Kebebasan individu memiliki batas, yaitu ketika bertindak tersebut merugikan orang lain atau melanggar hukum. Lalu yang terakhir ada konsistensi dan keseimbangan. Keputusan yang diambil harus konsisten dengan nilai-nilai etika yang dianut dan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang saling terkait. Selanjutnya ada implementasi prinsip otonomi beretika dalam bisnis. Nah, yang pertama, memberikan pelatihan etika dan melakukan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang pentingnya etika bisnis. Lalu, yang kedua ada menetapkan kode etik yang jelas. Artinya, menyusun kode etik yang komprehensif dan mudah dipahami oleh semua karyawan. Nah, yang ketiga ada memberikan otonomi yang tepat, yaitu memberikan kewenangan kepada karyawan untuk mengambil keputusan, namun tetapi dalam koridor yang telah ditentukan. Dan yang terakhir ada mendorong partisipasi karyawan, yaitu melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan
yang akan mempengaruhi mereka. Selanjutnya, ada paradigma etika lingkungan. Yang pertama, ada antroposentrisme, yaitu manusia sebagai pusat segala sesuatu, nilai alam semata-mata ditentukan oleh manfaatnya bagi manusia. Yang kedua, ada biosentrisme, yaitu semua makhluk hidup memiliki nilai intrinsik. Hak hidup dan kesejahteraan semua makhluk hidup harus dihormati. Lalu ada ekosentrisme, yaitu ekosistem sebagai suatu kesatuan yang memiliki nilai intrinsik. Manusia adalah bagian dari ekosistem dan harus menjaga keseimbangannya. Yang selanjutnya ada deep ekologi, yaitu hubungan mendalam antara manusia dan alam. Manusia harus hidup selaras dengan alam dan mengurangi konsumsi. Dan yang terakhir ada ekofeminisme, yaitu hubungan antara dominasi terhadap alam dan dominasi terhadap perempuan, yaitu menekankan pentingnya merawat alam sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan gender. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Dari prinsip dan kode etik bisnis merupakan hal-hal yang sangat penting dalam dunia bisnis saat ini. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika, perusahaan dapat membangun reputasi yang baik, meningkatkan kinerja, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Mungkin cukup sekian presentasi dan diskusi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.